Menjaga keturunan adalah salah satu dari 5 tujuan utama dalam maqasid syariah. Karena dengan menjaga keturunan kita dapat menjaga martabat manusia, dengan keturunan yang baik kita dapat menjaga kehormatan diri, nama baik dan juga martabat, lalu menjaga stabilitas sosial. Dengan keturunan yang baik yang dijaga oleh pernikahan yang baik dan juga sah, dapat menjaga kita dari konflik dan juga zina dan juga anak terlantar. Lalu dengan meneruskan generasi soleh, dengan keturunan yang kita hasilkan dengan generasi yang soleh, kita dapat meneruskan nilai-nilai agama Islam dan juga amal kebaikan. Lalu dengan cara menjaga keturunan yang baik, kita selebihnya memiliki 5 cara, yaitu dengan cara menikah secara sah dan juga sesuai syariat, memilih pasangan hidup yang baik agamanya, lalu menghindari pergaulan bebas dan juga zina, lalu ada menjaga anak dengan mendidiknya dengan nilai-nilai agama Islam semenjak dini, lalu yang terakhir kita bisa melakukannya dengan memberi nafkah dan juga memberi perlindungan kepada keluarga. Lalu adapun satu dalilku penguat untuk menjaga hifdzun nasl atau menjaga keturunan yang baik pada Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu baik pria dan maupun perempuan. Dan jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kehendaknya, dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha luas pemberiannya. Dalam ayat ini kita dijelaskan bahwa pernikahan adalah cara yang paling sah dan juga diberkahi oleh Allah untuk menjaga keturunan. Dengan menikah kita dapat menjaga kehormatan diri, mencegah zina, dan juga meneruskan generasi yang bermartabat, sah, dan juga terdidik. Menjaga harta merupakan hal yang sangat penting karena harta adalah amanah yang diberikan oleh Allah yang harus digunakan dan dijaga dengan baik dan juga bermanfaat. Harta itu bukan cuma sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi harta juga menjadi sarana ibadah. Dalam maqasid al-syariah, harta ini termasuk dalam 5 kelompok hal yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup dan kemaslahan umat. 5 kebutuhan pokok ini terdiri dari al-din, yaitu agama, al-nafs, jiwa, al-aql, akal, al-nasl, keturunan, dan yang terakhir al-hafz, yaitu harta. Apabila kebutuhan ini tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyebabkan kerusakan sosial seperti pencurian, penipuan, dan lain-lain. Dan dampak ini tuh bukan cuma terjadi di individu yang bersangkutan, tapi juga bisa menggoyangkan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Cara kita untuk menjaga harta ini bisa dilakukan dengan menggunakan dan memperoleh harta dengan cara yang halal, yaitu dengan menghindari riba, pencurian, dan juga usaha yang haram. Dan harta yang halal ini akan membawa berkah. Terus yang kedua itu ada tidak boros dan tidak pelit, yaitu Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang, yaitu tidak menghambur-hamburkan harta dan tidak kikir, menyisihkan harta untuk sedekah, zakat, dan juga infak. Ini tuh merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial dan juga bentuk kita mencuci harta agar manfaatnya lebih luas. Terus kita tuh harus membuat wasiat untuk perencanaan warisan yang baik. Ini tuh bisa dilakukan agar tidak ada konflik di kemudian hari. Dan dalilnya itu fa idza qudiyatus salatu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, yaitu apabila sudah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi, cari kenikmatan Allah, dan juga ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dampak negatif jika
maqasid al-syariah tidak terjadi, yang pertama merasa gelisah dan khawatir, yang kedua ada munculnya kesenjangan sosial karena tidak dapat keadilan dan masyarakat dapat kehilangan kesempatan untuk maju dan berkembang, yang ketiga ada hilangnya harta, dapat terjadi tindak pidana seperti pencurian dan penipuan yang dapat merugikan masyarakat, yang terakhir ada kerusakan agama, munculnya bid'ah dan penyimpangan dalam agama. Dampak negatif jika maqasid al-syariah tidak diwujudkan yaitu yang pertama, terjadinya ketidakadilan. Tidak diterapkan maqasid al-syariah, prinsip keadilan dalam masyarakat akan diabaikan dan akan potensi ketidakadilan. Kedua, munculnya konflik. Tanpa pengabaian maqasid al-syariah dapat memicu konflik sosial, kekerasan, dan ketiga, keterbelakangan ekonomi. Tidak diterapkannya prinsip ekonomi Islam dalam maqasid al-syariah dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan keterbelakangan dalam pengembangan ekonomi. 4. Dilanda rasa gelisah. Ketidakjelasan hukum dan norma akibat tidak dilaksanakannya maqasid al-syariah dapat menimbulkan kebingungan dan rasa gelisah di masyarakat. Penerapan maqasid al-syariah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, damai, dan harmonis. Terima kasih. Para ulama menjelaskan bahwa dalam menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama, min nahiyati al-wujud, artinya dengan memelihara dan memperkuat keadaannya. Ini adalah langkah-langkah positif untuk mewujudkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, menjaga agama dengan melaksanakan sholat, membayar zakat, dan mengikuti pengajian. Yang kedua, menjaga jiwa dengan memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan minum, serta menjaga kesehatan. Yang ketiga, menjaga akal dengan menuntut ilmu, belajar, membaca, serta berpikir kritis. Yang keempat, menjaga keturunan dengan menikah secara sah dan mendidik anak dengan baik. Yang kelima, menjaga harta dengan bekerja dengan cara yang halal, menabung, berdagang, dan berinvestasi syariah. Lalu cara yang kedua ada min nahiyati al-adam, artinya dengan mencegah kerusakan dan kehancuran. Ini adalah langkah-langkah antisipasi dan perlindungan agar tidak terjadi hal-hal yang mengancam atau merusak prinsip-prinsip tersebut. Contohnya, yang pertama, menjaga agama dengan memberikan hukuman kepada orang yang murtad. Yang kedua, menjaga jiwa dengan menjatuhkan hukuman kepada pembunuh, melarang bunuh diri, dan kekerasan. Yang ketiga, menjaga akal dengan melarang konsumsi minuman keras dan narkoba, serta menghukum para pelakunya. Yang keempat, menjaga keturunan dengan menghindari zina, dan memberikan sanksi kepada para pelanggar zina. Lalu yang kelima ada menjaga harta dengan melarang riba, mencuri, korupsi, serta menghukum para pelanggarnya. Kesimpulannya adalah kedua cara ini saling melengkapi. Min nahiyati al-wujud bersifat memperkuat, sedangkan min nahiyati al-adam bersifat menjaga. Dengan menerapkan kedua cara ini secara seimbang, maka syariat Islam akan mewujudkan kemaslahatan umat dan mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Cara mencegah 5 prinsip hukum Islam ada 2 cara, yaitu min nahiyati al-wujud dan min nahiyati al-adam. Min nahiyati al-wujud artinya mencegah dengan cara melakukan hal-hal yang bisa memperkuat atau mempertahankan keberadaannya. Sedangkan min nahiyati al-adam adalah mencegah dengan cara
menjaga dengan cara mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan atau menghilangkannya. 5 prinsip dasar ini bisa dilakukan dengan 2 cara tadi. Yang pertama adalah menjaga agama. Menjaga agama min nahiyati al-wujudnya itu melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan belajar agama. Sedangkan min nahiyati al-adamnya yaitu menjauhi perbuatan syirik dan tidak meninggalkan kewajiban agama. Yang nomor 2 itu ada menjaga jiwa. Menjaga jiwa min nahiyati al-wujudnya yaitu makan dan minum yang halal dan bergizi. Sedangkan min nahiyati al-adamnya yaitu menjauhi kekerasan, narkoba, dan hal-hal yang membahayakan jiwa. Yang nomor 3 itu menjaga akal. Menjaga akal min nahiyati al-wujudnya yaitu membaca buku yang bermanfaat dan belajar. Min nahiyati al-adabnya yaitu menghindari minuman keras, narkoba, dan hal-hal yang merusak akal. Yang nomor 4 itu menjaga keturunan. Menjaga keturunan min nahiyati al-wujudnya yaitu menikah secara sah dan mendidik anak dengan baik. Min nahiyati al-adamnya yaitu menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir itu adalah menjaga harta. Menjaga harta min nahiyati al-wujudnya yaitu berdagang secara adil dan bersedekah. Sedangkan min nahiyati al-adamnya yaitu menghindari mencuri, judi, dan korupsi. Terima kasih. Hifzu al-din lebih baik daripada yang lain karena agama menjadi dasar dalam kehidupan kita. Agama menjadi pedoman dalam beribadah, serta dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya agama, kita dapat kehilangan arah, nilai moral serta tujuan hidup. Terdapat di Quran surat Az-Zumar ayat 56 dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam arti dari Quran surat itu bahwa ibadah kepada Allah itu lebih baik dan menjadi pedoman hidup dalam manusia. Hifzul al-din artinya menjaga agama, yang berarti hifzul al-din lebih diutamakan karena agama merupakan landasan utama bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama makhluk. Jika agama runtuh atau hilang, maka nilai-nilai norma, kebenaran dan keadilan akan runtuh. Oleh karena itu, menjaga agama berarti menjaga tatanan kehidupan yang baik, harmonis, dan sesuai dengan tujuan terciptanya manusia. Jika agama tidak dijaga, maka manusia akan lalai dan dari tugasnya sebagai hamba Allah SWT. Karena itu hifzul al-din bukan hanya penting tetapi juga menjadi prioritas utama sebagai menjaga keharmonisan dan menjaga kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sekian.